Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hadi. Selamat siang Bu Nggih, Ferry. saya mau minta waktunya dengan sebentar untuk kita ngobrol. Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kondisi yang sekarang, Bu. Kondisi guru yang sekarang itu kurang semangat dalam mengajar. Sepertinya guru-guru muda, guru-guru baru yang sekarang itu kurang menguasai metode mengajar, Bu. Menurut saya kalau seperti itu nantinya anak-anak juga cepat bosan dan membuat pembelajaran kita akan menurun, Bu. Terus ini menurut Bu Hadi berarti bahwa jenengan ingin menyampaikan bahwa semangat guru-guru menurun nggih. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bu Hadi inginkan? Saya ingin memotivasi guru-guru, Bu, supaya semangat mengajar dengan mengenalkan metode dan teknik pengajaran terbaru yang harus dikuasai oleh guru. Ini
untuk mengantisipasi berubahnya pola belajar siswa sekarang, Bu. Karena pola belajar siswa sekarang itu berbeda dengan pola belajar siswa zaman Oke. dulu. Terus dari pengamatan Bu Hadi, guru yang semangat belajar itu yang seperti apa? Menurut saya, Bu, guru yang semangat mengajar itu guru yang mampu meningkatkan motivasi belajar di kelas. Motivasi belajar anak didik agar tumbuh dengan baik. Selain itu, juga mampu memberikan suasana yang nyaman, kondusif, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara murid dan guru, sehingga anak-anak suka dengan pelajaran yang disampaikan, Bu. Oh, ngoten nggih. Kalau ini misalnya sempurna itu levelnya ada di poin 10. Menurut Bu Hardi, sekarang teman-teman jenengan itu berada kalau ini misalnya sempurna itu levelnya ada di poin 10. Menurut Bu Hardi, sekarang teman-teman jenengan itu berada pada level pinten? Berbeda-beda, Bu, kalau menurut saya. Teman-teman ya ada beberapa yang sudah berada di level 5, ada juga yang baru di level 4, dan alhamdulillah juga ada yang sudah di level 7. Karena latar belakang dan penguasaan metodenya itu sudah berbeda. Oh, iya. Terus berarti sepertinya untuk menaikkan level itu membutuhkan itu ya Bu ya. Apa namanya? Usaha yang berbeda-beda tergantung dengan level-level itu nggih. Terus Iya, menurut Bu. Bu Hardi itu ingin teman-temannya jenengan itu berada pada level berapa, Bu? Kira-kira apa yang bisa Bu Hardi laksanakan untuk mencapai pada level 8 tersebut? Mungkin dengan evaluasi style mengajar kita, Bu. Salah satunya dengan ngobrol dengan teman-teman, adanya kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang muncul, dan belajar lagi tentang model maupun metode pembelajaran, baik online maupun offline, juga bisa mungkin dengan diagendakan, Bu, dengan berbagi praktik baik. Di sini nanti kita akan saling belajar, Bu, saling baik. Kira-kira apa yang bisa Bu Hardi laksanakan untuk mencapai pada level 8 tersebut? Mungkin dengan evaluasi style mengajar kita, Bu. Salah satunya dengan ngobrol dengan teman-teman, adanya kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang muncul, dan belajar lagi tentang model maupun metode pembelajaran, baik online maupun offline, juga bisa mungkin dengan diagendakan, Bu, dengan berbagi praktik baik. Di sini nanti kita akan saling belajar, Bu, saling evaluasi, saling belajar. Mungkin dari saya akan praktik apa yang praktik baik yang sudah saya laksanakan bisa dikoreksi teman-teman dan dievaluasi untuk memotivasi teman-teman untuk melakukan apa yang sudah saya kerjakan. Oke, seperti itu. Menurut Bu Hardi, Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Selamat siang, Bu. Bagaimana Selamat kabarnya siang, hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Tapi ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Hadi tentang kondisi saya dan teman saya di lembaga. Di lembaga saya itu ada satu orang guru, Bu. Beliau itu guru senior. Namun beliau itu sangat sulit sekali untuk diajak berkolaborasi, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah bersama teman yang lain. Beliau mempunyai banyak alasan, dengan mungkin alasannya tidak bisa inilah, tidak bisa itulah. Nanti kalau kemana-mana harus naik motor, dibonceng nunggu suaminya lah. Pokoknya banyak sekali alasan yang menjadikan beliau itu sulit untuk diajak kolaborasi. Oh, begitu. Bu Ferry menyampaikan bahwa temannya yang senior itu sulit untuk diajak kolaborasi ya? Nah, saya ini ingin memotivasi guru tersebut, Bu, agar dapat membuka diri untuk mau berkolaborasi dengan sesama rekan guru di sekolah. Karena ini juga sangat berpengaruh terhadap pembelajaran sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkait dengan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Menurut Bu Ferry, bagaimana gambaran guru yang mau diajak berkolaborasi? Menurut saya, guru yang mau diajak berkolaborasi itu adalah guru yang mau bekerja sama baik di dalam kelas pada pembelajaran maupun di luar kelas ketika ada kegiatan, misalnya pada rusak tema itu, Bu. Misalnya pada tema ini anak akan saya ajak kegiatan ini. Nah, kalau di kelas saya beri tugas misalnya apa yang belum pernah, tapi beliaunya itu kadang menolak, Bu, dengan alasan saya tidak bisa, saya belum beli ini, saya belum beli itu, saya belum mempersiapkan ini, padahal sebelumnya itu sudah saya sampaikan bagaimana kalau membuat ini. Kadang itu ya bilang iya, Bu, tapi beliaunya itu dalam pelaksanaan itu kadang tidak dilaksanakan. Lah itu kan hubungannya dengan wali murid. Misalnya kelompok di saya kan mengajar di kelas A1 dan beliau di A2. Nanti yang kelompok A2 orang tuanya kan seperti ini. Kenapa yang di kelompok A1 diajak seperti ini, kelompok A2 tidak? Padahal kita itu selalu berusaha mengajak. Misalnya saya itu membuat menempel kertas dengan gambar, misalnya seperti itu. Sudah saya printkan, Bu, tapi tidak dibagikan kepada anak-anak gitu. Kalau begitu, menurut Bu Ferry, sekarang temannya Bu Ferry itu berada di level berapa jika itu dinilai dari level 1 sampai 10? Kalau menurut saya, teman saya itu berada di level 4, Bu Herdi. Kalau begitu banyak usaha ya Bu yang harus kita lakukan untuk meningkat ke level selanjutnya. Nah, kira-kira level berapa yang Bu Ferry inginkan? Saya itu
ingin beliau itu ada di level 8 Bu Hardi. Karena mengingat juga usia beliau yang mungkin pemahaman untuk sesuatu hal yang baru itu membutuhkan waktu yang agak lama, Bu. Kira-kira rencana apa yang ingin Bu Ferry laksanakan Yang untuk pertama mencapai level itu tersebut? saya bekerja sama dengan kepala sekolah, juga dengan teman sejawat, terus melibatkan beliau dalam setiap kegiatan. Misalnya saya ya bukan saya itu Bu ya istilahnya terus beliau tapi saya kasih itu Bu, misalnya untuk bagian konsumsi anak-anak Bu, jadi beliau kan merasa ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan seperti itu. Terus kemudian kalau dalam pembelajaran saya mengajak beliau untuk ikut pelatihan-pelatihan tentang kreativitas, tentang inovasi pembelajaran, pokoknya yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun pengetahuan kita tentang hal-hal yang baru, baik melalui offline maupun online. Kemudian saya juga mengajak beliau untuk sharing tentang apa yang tidak bisa dikerjakan, apa yang belum dimengerti. Terus misalnya kemarin itu juga sempat Bu saya itu tentang itu Bu ngetik di Word atau di Excel mungkin yang belum bisa cara menempel foto atau apa. Ini rencananya itu saya pengen itu Bu, Canva itu Bu. Kan biar bisa ngedit mungkin kegiatannya anak-anak di kelas yang telah dilaksanakan. Kan sekarang kalau di TK itu Bu, penilaian rapot itu Bu, itu harus ada fotonya, foto kegiatan anaknya. Seperti itu. Jadi rapotnya itu nanti di print, itu ada fotonya kegiatan anaknya itu seperti apa. Itu kan kalau ada videonya apa gitu kan bisa dikirim link YouTube-nya mungkin atau videonya yang sudah dibuat itu kepada wali murid. Biasanya wali murid itu sangat senang Bu kalau anak-anak itu dibuatkan video itu biasanya senang langsung ikut upload, biasanya seperti itu dipakai story gitu kan, asik mungkin kegiatannya, mungkin orang tuanya itu tidak bisa menunggui kan, jadi tahu di sekolah anak saya diajarkan seperti ini gitu. Nonton Bu Hardi. Apakah Bu Ferry bisa membantu beliaunya? Insya Allah bisa Bu, siap saya membantu. Bisa dalam waktu dekat ini Bu? Dan kira-kira kapan dilaksanakan? Insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang. Baiklah Bu, saya rasa percakapan kita kali ini sudah cukup ya Bu ya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang bisa Bu Ferry ambil? Karena saya punya teman curhat untuk sharing tentang tadi masalah saya dengan teman saya. Jadi saya kan bisa punya gambaran harus seperti apa untuk kedepannya tentang teman saya tadi agar ini Bu bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap murid-murid saya, dapat mewujudkan visi misi sekolah juga seperti itu Bu. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi ya Bu, masalah yang kita obrolkan tadi. Sama-sama. Terima kasih waktunya Bu Adi.